Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nailaiza dengan NIM G0024052 dari kelompok B8 atau SGD 18 tahun 2024. Nah, kali ini saya akan membawa laporan anatomi pada blok 2.1. Di laporan yang pertama ini, jelaskan secara runtut mekanisme ereksi dan ejakulasi. Nah, mekanisme yang tadi saya sebutkan itu ada mekanisme ereksi dan juga ejakulasi. Nah, mekanisme ereksi ini membawa rangsangan dari saraf parasimpatis. Nah, saraf parasimpatis ini dia itu membawa rangsangan berupa rest and digest. Nah, sedangkan mekanisme ejakulasi itu membawa rangsangan dari saraf simpatis, atau dia itu membawa rangsangan berupa fight or flight. Nah, terus ejakulasi itu dibagi menjadi dua tahap, yaitu emisi dan juga tentunya ejakulasi. Nah, yang pertama yaitu ada mekanisme ereksi. Mekanismenya itu bagaimana? Mekanismenya itu dimulai dari rangsangan atau stimulus. Nah, rangsangan atau stimulus yang terjadi ini nanti diproses di jaringan saraf supraspinal. Lalu dari jaringan saraf supraspinal nanti rangsangannya akan dapat, setelah diproses, rangsangannya nanti akan ada impuls dari sistem saraf pusat, lebih tepatnya dari hipotalamus dan juga hipokampus. Nah, selanjutnya impuls itu nanti dibawa ke efektor melalui serabut parasimpatis. Parasimpatis segmen berapa? Yaitu segmen sakral 2 sampai sakral 4. Nah, sedangkan inhibisi ereksi itu nanti dibawa oleh serabut saraf simpatis dari segmen lumbal 1 hingga segmen lumbal 3. Nah, ereksi ini aferennya itu dibawa oleh nervi erigientes. Nah, nervi ini merupakan serabut saraf parasimpatis yang efeknya itu berupa relaksasi nervi erigientes ini nanti efeknya itu ada relaksasi otot polos, corpus cavernosus, penis. Nah, selain itu nanti dia juga ada efek berupa dilatasi arteriae helicinae, dalam corpus cavernosum, sehingga nanti darahnya akan masuk mengisi cavernae, lalu nanti tunika albugineanya akan terenggang dan vena-venanya akan menembus tunika yang terjepit. Nah, selanjutnya dengan cara ini nanti alirannya keluar dari jaringan erektil dihambat, sehingga nanti tekanan aliran erektil dihambat. Nanti tekanan internanya meningkat. Terus dan tetap dipertahankan dalam keadaan demikian. Nah, panjang sama dan juga diameter penisnya nanti bertambah besar. Nah, selanjutnya yaitu ada mekanisme ejakulasi. Nah, mekanisme ejakulasi kan terdiri dari emisi dan juga ejakulasi. Nah, yang pertama, emisi itu merupakan transmisi cairan semen ke dalam uretra. Sedangkan ejakulasi itu keluarnya cairan semen dari ostium uretra externum. Nah, reseptor aferen yang
bisa berupa kulit atau glans penis atau ductus deferens yang penuh, nanti oleh nervus pudendus centrum akan membawa rangsangan menuju NILCLMS atau biasa disebut dengan atau kepanjangan dari nucleus intermediolaterales cornulateralis medulla spinalis segmen lumbalis 1 sampai 3 efektor. Nah, pada saat proses emisi nanti dia itu dinding ductus deferensnya berkontraksi. Lalu selanjutnya otot-otot kelenjar vesikalis dan bulbo-uretralis dia juga akan berkontraksi. Dan juga nanti sphincter vesika urinarianya akan berkontraksi juga. Nah, sedangkan nanti di proses ejakulasi dia itu nanti ada kontraksi arteriae helicinae sehingga nanti akan mengalirkan darah ke venula. Terus nanti juga ada tambahannya yaitu kontraksi musculus bulbo sponiosus dan musculus ischiocavernosus. Nanti sehingga ada dorongan mekanis untuk mengeluarkan semen dari uretra. Nah, untuk laporan yang kedua yaitu jelaskan secara runtut anatomi dari organa genitalia feminina externa. Nah, di OGF externa itu ada yang pertama mons pubis. Yang kedua ada labia mayora, terus yang ketiga ada labia minora, yang keempat ada klitoris, yang kelima ada bulbus vestibuli, dan yang terakhir ada glandula vestibuli mayor. Nah, yang pertama itu mons pubis. Nah, mons pubis ini dia itu merupakan timbunan lemak yang bulat dan bercelah. Terus dia terletaknya di depan simfisis pubis. Dan yang terakhir dia itu setelah mengalami pubertas nanti kulit di atas mons pubisnya itu ditutupi oleh rambut. Selanjutnya ada labia mayora. Nah, labia mayora ini dia ada dua buah labia mayora, yang di belakang ini dan juga yang di depan, anterior dan juga posterior. Nah, dia itu merupakan lipatan yang memanjang
Terus bagian luarnya itu dia ditutupi oleh kulit yang mengandung pigmen. Dan berisi banyak glandula sebasea. Nah, terus bagian dalamnya itu dia itu halus tanpa rambut. Terus dia itu ada 2 komisura seperti yang tadi saya perlihatkan, yaitu komisura yang anterior dan juga komisura yang posterior. Oh, dan terakhir dia itu homolog dengan skrotum. Nah, selanjutnya ke organ selanjutnya yaitu labia minora. Nah, di labia minora ini dia itu lipatan kecil dari kulit. Dia letaknya di antara labia mayora dan juga vagina. Minora antara vagina dengan labia mayora. Terus dia di belakang itu, di bagian belakang, dia bersatu dengan sisi medial labia mayora. Terus dan pada gadis dia disebut dengan frenulum labia. Nah, depannya itu nanti ada 2 bagian. Dia di depan ada 2 bagian, yaitu medial dan lateral. Nah, terus di bagian lateralnya ini nanti dia ada dia lipatannya itu di atas glans clitoridis. Nah, di atas dari glans clitoridisnya itu nanti ada preputium atas glans clitoridis, ada preputium clitoridis. Nah, kulit di atasnya itu dia halus, terus lembab dan juga berwarna kemerahan. Nah, organ selanjutnya yaitu ada vestibulum atau vagina. Nah, dia itu artinya itu vagina itu artinya celah. Dia celah. Nah, terus dia berisi lubang vaginae. Isinya lubang vaginae, uretra, dan ductus dari glandula vestibularis mayor. Nah, terus ke organ selanjutnya yaitu klitoridis. Nah, di klitoridis ini dia homolog dengan penis. Terus dia isinya jaringan erektil. Dan yang terakhir dia itu letaknya di belakang komisura anterior.
berarti di sekitar di sini. Nah, lalu yang organ selanjutnya dan juga yang terakhir yaitu adalah glans vestibuli mayor. Nah, glans vestibuli mayor ini dia letaknya ada di belakang bulbus vestibuli, di belakang bulbus vestibula atau vestibuli. Nah, terus dia muaranya itu di cekungan antara labia minora. Dan yang terakhir dia homolog dengan glans bulbo uretralis. Nah, selanjutnya selanjutnya ada himen. Nah, himen itu dia akan membentuk introitus vagina. Nah, dia berdasarkan lubangnya itu ada 4 macam. Yang pertama anular himen, yang kedua ada septet himen, yang ketiga ada cribriform himen, dan yang keempat ada paros introitus. Nah, paros introitus ini itu terdapat pada wanita yang sudah melahirkan. Nah, untuk sisa-sisa himen yang sudah rusak, sisa-sisa himen yang sudah rusak akibat koitus, dia disebut juga dengan caruncula hymenalis. Nah, di himen ini ada suatu kondisi klinis, yaitu ada yang namanya himen, atau intinya ada kelainan, yaitu ada yang namanya himen imperforata. Dia ini himennya nggak punya lubang, jadi dia darah mensnya tidak keluar. Selanjutnya untuk laporan yang ketiga yaitu jelaskan anatomi dari REN beserta vaskularisasi dan inervasinya. Nah, yang pertama itu anatomi dari REN. REN itu merupakan organ retroperitoneal. Nah, terus di dalam REN itu dia terdapat glandula adrenal di lobus superiornya. Nah, untuk letak skeletopisnya di REN sinister yang bagian ini, dia itu setinggi bagian superior vertebrae thoracal 12 hingga inferior vertebrae lumbar 3. Sedangkan REN dexternya dia lebih rendah setengah vertebrae dari REN sinister. Karena apa? Karena ada pendesakan dari hepar. Nah, lalu untuk struktur eksternanya ada 3, yaitu fasies, polus atau ekstremitas, dan juga margo. Nah, fasies itu terdiri dari fasies anterior dan posterior, sedangkan polus atau ekstremitas terdiri dari superior atau carnialis dan juga inferior atau caudalis. Nah, terakhir ada margo. Margo itu terdiri dari lateral dan medial. Lalu ini gambar dari vaskularisasi REN. Nah, selanjutnya untuk struktur internanya itu REN itu dibagi menjadi 2, ada cortex renalis dan juga medulla renalis. Untuk cortex renalis dia itu ada columna renalis bertini dan juga ada arcus corticalis. Nah, untuk columna renalis bertini dia itu merupakan struktur di antara piramidis
renalis. Nah, selanjutnya itu ada arcus corticalis. Nah, arcus corticalis ini dia adalah lengkungan yang menghubungkan antar kolumna renalis. Selanjutnya di bagian medula renalis itu ada beberapa struktur. Yang pertama ada piramid renalis. Nah, piramid renalis ini merupakan massa yang bentuknya seperti konus. Nah, setelah itu yang kedua ada papilla renalis. Papilla renalis ini dia adalah apex dari medula renalis, dan dia itu menghadap ke sinus renalis. Untuk bagian yang selanjutnya yaitu ada foramina papillaris. Nah, foramina papillaris ini dia itu merupakan lubang-lubang di ujung papilla renalis, dan dia juga merupakan muara dari ductus papillaris bertini. Nah, struktur yang selanjutnya ada calyx minor. Calyx minor itu dia merupakan dia itu masing-masing terhubung dengan satu atau lebih papilla renalis. Nah, selanjutnya ada calyx major. Calyx major ini adalah gabungan dari calyx minor. Setelah calyx major ini ada pelvis renalis. Nah, pelvis renalis ini merupakan gabungan dari calyx major. Nah, ini nanti akan menjadi ureter. Nah, setelah itu ada yang terakhir yaitu sinus renalis. Sinus renalis ini dia merupakan pelebaran hilus. Nah, untuk vaskularisasi dan intervasiren itu untuk yang pertama ada arterinya. Nah, arterinya itu dia berawal dari aorta abdominalis, lalu aorta abdominalis masuk ke arteri renalis. Nah, arteri renalis lalu masuk lagi menjadi arteri segmentalis, yang di sini ada beberapa cabang seperti anterior superior, terus dia juga ada posterior segmentalis, inferior, anterior inferior segmentalis. Lalu setelah menjadi arteri segmentalis, nanti dia masuk menjadi arteri interlobaris. Nah, setelah dari arteri interlobaris, nanti dia masuk lagi, bercabang lagi menjadi arteri arcuata. Setelah di arteri arcuata, dia masuk dan menjadi arteri interlobularis. Setelah dari arteri interlobularis, dia masuk lagi menjadi arteriae afferent glomerulus.
dan juga ada lagi ramus perfornan, capsularis, dan yang terakhir ada plexus capillaris. Nah, untuk plexus renalisnya itu di sini dia ada yang somatic afferent itu oleh nervi splenici thoracici, lalu untuk simpatisnya oleh nervus splanicus major et minor, dan juga parasimpatisnya oleh nervus vagus atau nervus yang ke-10. Nah, drainase limfatiki masing-masingnya itu bermuara ke nodi aortici lateralis atau bisa dibilang dengan nodi lumbalis. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah mendengarkan.